Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik. Ayo, masih kurang semangat ya menjawab salam? Yaudah, sekarang Ibu ajari dulu agar kalian kalau ditanya kabar menjawabnya dengan penuh semangat. Oke anak-anak? Oke. Jadi gini, kalau Ibu Guru tanya bagaimana kabar kalian hari ini, maka jawabannya adalah Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa anak-anak? Bisa. Ayo sambil dipraktekkan juga ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Kalau gitu Ibu Guru kan jadi senang. Soalnya kalian menjawab salam dari Ibu Guru dengan penuh semangat. Jadi nanti kita memulai pembelajaran hari ini juga dengan penuh semangat, tidak loyo dan lemas. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Ayo coba Dinar dipimpin temannya untuk berdoa ya. Doa mulai. Amin. Terima kasih Dinar sudah mau memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ayo coba kalian ingin menyanyikan lagu nasional apa nih? Oke, kita menyanyi lagu Indonesia Raya ya. Ayo coba Mika dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh ya anak-anak, kira-kira adakah yang tahu mengapa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita lebih baik menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu? Ayo siapa yang bisa angkat tangan ya? Iya betul Safia, karena untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Karena berkat merekalah kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Dan juga kita bisa merasakan yang namanya pendidikan. Oke, kalau gitu Ibu Guru absen terlebih dahulu ya. Dinar, Farhan, Mika, Ada Bu. Susi. Ada Bu. Oke, jadi semuanya masuk semua ya. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Anak, sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu Guru ingin mereview sedikit tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Karena Ibu Guru juga ingin mengetes siapa saja sih di antara kalian yang masih ingat materi apa yang kita pelajari
minggu kemarin. Ayo, siapa di sini yang masih ingat materi apa aja sih yang kita pelajari pada minggu kemarin? Iya, ayo Afik. Betul, jawabannya sudah betul ya Afik. Cuma lebih tepatnya yaitu minggu kemarin kita mempelajari tentang penjajahan yang ada di Indonesia. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu negara mana saja sih yang telah menjajah negara Indonesia ini? Ayo. Iya, yaitu ada dua negara yang paling berpengaruh dalam penjajahan, yaitu negara Jepang dan juga Belanda. Jadi anak-anak, alasan bangsa Jepang dan juga Belanda menjajah di Indonesia yaitu karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Iya. Jadi Jepang dan juga Belanda ini berebutan untuk menguasai wilayah Indonesia untuk dijadikan sebagai bagian dari mereka. Tuh. Nah, pada masa penjajahan Jepang dan juga Belanda, rakyat Indonesia itu sangat menderita. Kenapa? Karena pada saat penjajahan Jepang dan juga Belanda, rakyat Indonesia itu dipekerjakan secara paksa. Dari hal itulah mereka berpikir bagaimana sih agar rakyat Indonesia semua itu bisa bebas dari penjajahan Jepang dan juga Belanda. Nah, karena mereka memikirkan caranya tersebut, maka muncullah suatu pergerakan nasional, di mana pergerakan nasional itu juga merupakan salah satu cara rakyat Indonesia untuk membebaskan diri atau memerdekakan diri dari penjajahan Jepang dan juga Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa dulu pada saat masa penjajahan Jepang dan juga Belanda, rakyat Indonesia itu mayoritas ya, sebagian besar tidak bisa merasakan apa sih yang namanya pendidikan, apa sih yang namanya sekolah. Jadi mereka sama Jepang dan juga Belanda itu hanya disuruh kerja, kerja, dan juga kerja. Namun ada juga yang bisa merasakan dunia pendidikan, yang bisa merasakan duduk di bangku sekolah, yaitu golongan masyarakat Indonesia kelas atas, seperti golongan bangsawan, priai, gitu. Nah, tetapi untuk golongan rakyat jelata, mereka tidak bisa merasakan apa sih yang namanya dunia pendidikan itu bagaimana. Mereka hanya disuruh kerja dan juga kerja oleh Jepang dan juga Belanda. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai rakyat Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Mengapa? Karena sekarang semua rakyat Indonesia sudah bisa merasakan yang namanya dunia pendidikan, sudah bisa duduk di bangku sekolah, sudah bisa masuk sekolah dengan mudah tanpa adanya peperangan terlebih dahulu ya, seperti pada zaman penjajahan Jepang dan juga Belanda. Nah, di mana hasil yang sekarang ini merupakan berkat perjuangan para pahlawan kita yang dulu, di mana mereka sudah mau mengorbankan jiwa dan raga mereka, sudah mau mengorbankan hidup dan mati mereka hanya untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, sudah sepatutnya kita sebagai para pelajar Indonesia, para generasi muda Indonesia itu menjadikan semangat perjuangan para pahlawan kita sebagai semangat kita untuk menuntut ilmu, di mana pada saat kita merasa lengah saat menuntut ilmu, merasa malas saat menuntut ilmu, maka kita bisa teringat terus bagaimana sih perjuangan para pahlawan dulu untuk mendapatkan kemerdekaan seperti yang sekarang ini. Bagaimana sih susahnya mereka, sehingga jika kita menjadikan semangat juang para pahlawan kita sebagai motivasi dalam diri kita, kita juga otomatis akan semangat dalam sekolah ini ya, dalam menuntut ilmu. Karena ada pepatah yang bilang seperti ini, jangan pernah lengah saat menuntut ilmu,
jika kamu tidak mau merasakan perihnya suatu kebodohan. Nah, jadi kita harus tetap semangat dalam sekolah, dalam menuntut ilmu untuk mewujudkan cita-cita kita. Jadi anak-anak, bisa ditarik kesimpulan bahwa hari ini kita akan membahas materi mengenai, ayo siapa yang tahu? Siapa yang sudah baca nih? Iya, betul Sofia. Materi kita hari ini yaitu tentang Pergerakan Nasional Indonesia dan juga Organisasi Budi Utomo. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu Guru ingin membentuk kalian dengan sebuah kelompok kecil ya. Oke, jadi baris yang pertama sampai baris yang kedua itu kalian kelompok 1. Terus baris yang kedua sampai baris yang ketiga itu kelompok 2. Dan juga seterusnya ya. Jadi 2 baris yang berisikan satu kelompok 4 orang. Ya. Ya, ayo sekarang kalian membentuk kelompok dulu ya. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Duduk melingkar boleh, berjajar boleh. Pokoknya kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Setelah itu, Ibu akan menayangkan sebuah materi tentang gambaran pergerakan nasional agar kalian sebelum memasuki materi sudah memiliki gambaran apa sih pergerakan nasional itu dan apa sih organisasi Budi Utomo itu. Oke anak-anak? Oke, nanti kalau Ibu Guru menayangkan sebuah video, kalian tidak boleh mengantuk ya. Ayo, siapa yang biasanya mengantuk? Ini videonya bakalan seru kok. Jadi nanti anak-anak fokus ke dalam video dan juga jangan lupa ditarik makna apa sih video itu isinya gitu ya. Nanti akan menjadi bahan diskusi kalian semua. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut, dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir, kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern. Bagaimana anak-anak tentang video tadi? Apakah videonya menarik? Iya, videonya cukup menarik ya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam bab tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Jadi, pada bab ini kita akan membahas subbab mengenai pergerakan nasional dan juga organisasi nasional. Salah satunya yaitu Budi Utomo. Nah, sebelumnya apa sih pergerakan nasional itu? Ada yang bisa? Ada yang tahu sebenarnya apa sih pergerakan nasional itu? Ayo, siapa? Farhan mungkin? Iya, masih belum tahu ya. Ayo, siapa lagi yang mau mencoba? Iya, jadi pergerakan nasional yaitu suatu periode peristiwa yang terjadi di Indonesia, di mana periode tersebut terjadi sekitar tahun 1908 hingga tahun 1942. Nah, ada yang tahu berapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergerakan nasional di Indonesia? Iya, betul Mika. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, lalu faktor internal meliputi apa saja, Bu? Jadi, faktor internal yang pertama yaitu adanya tekanan dan penderitaan terus-menerus, sehingga rakyat Indonesia itu mencoba mencari cara untuk bebas dari penjajahan. Untuk faktor yang nomor 2 yaitu karena adanya pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Nah, jadi anak-anak, dulu pada saat penjajahan Jepang dan juga Belanda di Indonesia ini,
sistem pendidikan mereka itu ternyata berdampak positif bagi Indonesia. Mengapa? Karena dulu itu mereka, sistem pendidikannya itu ya, itu menghasilkan kaum intelektual. Nah, di mana kaum intelektual ini merupakan seorang pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional. Nah, di sini karena berkat pendidikan mereka yang tinggi, akhirnya mereka sadar bahwa pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Jepang dan juga Belanda. Nah, sehingga mereka berpikir bagaimana sih agar kita bisa bebas dari kesengsaraan ini, agar rakyat Indonesia bisa merasakan suatu kemerdekaan, suatu kebebasan, sehingga nantinya rakyat Indonesia ini tidak diinjak-injak lagi oleh Jepang dan juga Belanda. Untuk faktor yang nomor 3 yaitu adanya rasa kesadaran bahwa mereka memiliki harga diri. Nah, di mana mereka ini sadar bahwa mereka itu berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Mereka juga berhak untuk mendapatkan suatu kebebasan. Karena mereka sadar bahwa harga diri bangsa Indonesia ini tidak bisa diinjak-injak oleh bangsa lain, termasuk Jepang dan juga Belanda. Iya. Nah, jadi lama-kelamaan itu masyarakat Indonesia berpikir bagaimana sih caranya agar bebas, bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan harga diri kita sendiri, agar kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Untuk faktor yang nomor 4 yaitu karena adanya sejarah masa lampau, di mana pada zaman dahulu Indonesia itu sudah mencapai suatu kemerdekaannya, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan juga iya betul Mika, Majapahit. Nah, oleh karena itu lama-kelamaan rakyat Indonesia itu berpikir, dulu itu kita sudah sempat merdeka, sudah bisa merasakan suatu kejayaan. Kenapa sekarang kita tidak bisa? Nah, oleh sebab itu rakyat Indonesia berpikir berbagai cara untuk lepas dari penjajahan Jepang dan juga Belanda, agar Indonesia itu bisa agar Indonesia itu bisa merdeka. Faktor internal yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah dengan adanya pengalaman pada masa lampau, di mana pada dulu itu ya, sebenarnya itu rakyat Indonesia itu sudah memberontak untuk memperoleh kemerdekaan pada Jepang dan juga Belanda, yaitu dengan adanya perlawanan-perlawanan per daerah mereka masing-masing. Nah, tetapi perlawanan tersebut itu banyak yang tidak berhasil, sehingga rakyat Indonesia itu berpikir lagi bagaimana sih caranya. Mereka mengubah strategi lagi, mereka mengubah cara mereka untuk bebas dari penjajahan Jepang dan juga Belanda. Nah, akhirnya nemu nih caranya, yaitu dengan mereka mendirikan pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk nih pada faktor eksternal. Yang pertama yaitu adanya pergerakan Turki Muda 1908 di Turki. Nah, anak-anak, gerakan ini dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha. Anak-anak, ternyata gerakan Turki Muda ini merupakan gerakan yang memberikan pengaruh politis di negara kita, yaitu negara Indonesia. Mengapa? Karena gerakan ini menuntut adanya perubahan modernisasi dan pembaruan di segala sektor kehidupan masyarakat gerakan Turki Muda. Nah, faktor eksternal yang kedua yaitu karena adanya gerakan Indian National Congress pada tahun 1805. Nah, di mana gerakan ini merupakan gerakan India untuk mendapatkan suatu kemerdekaan, sehingga rakyat Indonesia itu juga termotivasi oleh adanya gerakan tersebut.
di mana India saja bisa untuk merdeka. Kenapa Indonesia tidak? Nah, oleh karena itu hal inilah yang menggugah gagasan, pikiran, dan juga angan-angan masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Untuk faktor eksternal yang nomor 3 yaitu munculnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia. Contoh dari pahamnya, ayo siapa yang tahu? Iya Safia, betul sekali. Pahamnya ada liberal, demokrasi, dan juga nasionalisme pintar. Nah, karena adanya paham-paham baru ini, maka lebih mempercepat timbulnya rasa nasionalisme rakyat Indonesia untuk segera merdeka dari penjajahan Jepang dan juga Belanda. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu adanya berita tentang kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, di mana hal ini juga menggugah semangat para pelopor pergerakan nasional Indonesia untuk segera memerdekakan Indonesia. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu karena adanya pengaruh pergerakan nasional dari negara tetangga. Contohnya, ada India dan juga Filipina. Iya, jadi karena adanya pergerakan nasional di India dan juga Filipina menggugah semangat para pelopor pergerakan Indonesia untuk merdeka juga, untuk melepaskan diri dari penjajahan Jepang dan juga Belanda. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai faktor internal dan juga eksternal terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, sekarang adakah yang tahu apa saja sih jenis-jenis pergerakan nasional yang ada di Indonesia selain Budi Utomo? Ayo, siapa? Iya, betul, bagus. Yaitu adanya Indische Party. Nah, jadi anak-anak, pergerakan nasional itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Nah, di mana organisasi Budi Utomo ini bergerak di dalam dunia pendidikan. Nah, lalu yang kedua yaitu ada Sarekat Islam. Nah, di mana Sarekat Islam ini merupakan suatu organisasi nasional yang bergerak di bidang ekonomi dan juga perdagangan. Lalu jenis yang ketiga yaitu ada Indische Party. Nah, di mana organisasi ini bergerak dalam bidang dunia politik. Nah, anak-anak, ada juga pergerakan nasional selain Indische Party yang bergerak di dalam dunia perpolitikan, yaitu yang pertama PNI, yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi Indische Party, PNI, dan juga Perhimpunan Indonesia, mereka ini bergerak di dalam dunia perpolitikan. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita tentang organisasi Budi Utomo. Nah, ada yang tahu apa sih pergerakan atau organisasi Budi Utomo itu? Ayo, ada yang tahu? Iya, Mika. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, jika organisasi Budi Utomo itu merupakan suatu organisasi yang bergerak di dalam bidang pendidikan. Nah, di mana organisasi Budi Utomo ini pelopornya yaitu Dr. Sutomo dan juga mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal, iya betul Mika, 20 Mei. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, jika organisasi Budi Utomo ini merupakan salah satu organisasi yang pertama berdiri di Indonesia. Baik anak-anak, jadi di antara kalian siapakah yang tahu apa sih tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo itu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jadi anak-anak, tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo itu yaitu untuk meningkatkan martabat rakyat dan juga bangsa Indonesia.
Nah, peningkatan ini dilakukan dengan cara mendirikan dana siswa. Nah, di mana dana siswa ini merupakan lembaga untuk membiayai pemuda Indonesia yang memiliki pikiran cerdas, tetapi mereka tidak mampu membayar sekolah pada saat itu ya. Sehingga lembaga dana siswa inilah yang membiayai mereka untuk sekolah. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang terjadinya organisasi Budi Utomo. Jadi, organisasi Budi Utomo ini berawal dari Dr. Wahidin. Nah, di mana beliau ini merupakan seorang dokter Jawa dari Surakarta. Nah, di mana Dr. Wahidin ini beliau menginginkan seorang pekerja muda barat yang berpendidikan. Nah, tetapi anak-anak pada umumnya mereka itu ya, pekerja muda barat itu tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Sehingga pada tahun 1908 Dr. Wahidin ini bertemu dengan murid-murid Stovia. Nah, disinilah Dr. Wahidin menyampaikan ide atau keinginannya pada mahasiswa Stovia. Nah, kehadiran Dr. Wahidin ini disambut baik oleh mahasiswa Stovia karena juga kebetulan mahasiswa Stovia membutuhkan tempat untuk melatih skill mereka. Juga mahasiswa Stovia ini juga membutuhkan tempat yang bisa mengakomodasikan aktivitas mereka. Nah, dari sini timbullah suatu kerjasama antara Dr. Wahidin dan juga mahasiswa Stovia untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Nah, baik anak-anak, penjelasan Ibu mengenai pergerakan nasional di Indonesia dan juga organisasi Budi Utomo sekian dulu ya. Nanti kalian bisa mencari lebih dalam informasinya melalui buku kalian atau juga internet. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di mana nanti pada akhir sebelum kita menutup pembelajaran, nanti akan Ibu tunjuk satu anak dari perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke anak-anak? Oke, sekarang kalian mengerjakan dengan tenang ya, jangan gaduh. Nah, oke anak-anak, waktu untuk mengerjakan sudah habis. Sekarang kalian bisa mengumpulkan lembar kerja kalian pada Ibu ya. Dan habis ini akan Ibu tunjuk siapa yang akan maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke? Nah, oke, di sini sudah mengumpulkan semua ya lembar kegiatannya. Sekarang silakan maju. Fahri, ayo kelompoknya Fahri. Siapa yang mau mewakilkan? Iya, oke, Mika, ayo mewakilkan kelompoknya Fahri ya. Di sini saya Mika mewakili kelompok 1 yaitu kelompoknya Fahri untuk menjelaskan mengenai perkembangan Budi Utomo. Nah, menurut kelompok kami, perkembangan Budi Utomo itu muncul dua aliran, yaitu yang pertama pihak kanan dan juga pihak kiri. Karena adanya pihak kanan dan juga pihak kiri ini mengakibatkan Budi Utomo itu pecah dan juga semakin lamban dalam bekerja. Nah, kemudian teman-teman, dalam perkembangan Budi Utomo ini terdapat pro dan juga kontranya. Untuk pro yaitu karena Tirto Kusumo itu merupakan kalangan muda yang berpikir maju. Kemudian sedangkan kontranya yaitu kelompok priayi dan juga bupati menganut status quo atau sama dengan membentuk perkumpulan Regent Band. Nah, kemudian teman-teman, dalam perkembangan Budi Utomo ini ada kongresnya. Untuk hasil kongres pertama Budi Utomo, yaitu hasilnya yang pertama, organisasi Budi Utomo itu tidak berpolitik. Dan yang kedua, kegiatannya ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Lalu untuk ruang geraknya itu mereka hanya terbatas
yaitu hanya lingkup Jawa dan juga Madura saja. Kemudian hasil yang terakhir yaitu terpilihnya Tirto Mangunkusumo sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Nah, kemudian untuk Kongres Budi Utomo yang kedua, yaitu fase perkembangan yang paling pentingnya itu terjadi pada masa kepemimpinan Pangeran Nototirojo. Nah, di mana pada saat itu seseorang yang berasal dari Indonesia Belanda, maksudnya Blasteran itu, yaitu Douwes Dekker, itu dia sangat mendukung Indonesia. Nah, karena hal inilah Douwes Dekker akhirnya melalui persnya itu membuka politik terbuka untuk bangsa Indonesia. Di sini yang dinamakan dengan Indische Partij. Nah, teman-teman, sekian hasil diskusi tentang perkembangan Budi Utomo menurut kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih Mika sudah mau menjelaskan hasil diskusinya. Ya, jadi benar yang apa dikatakan oleh Mika. Di dalam perkembangannya Budi Utomo itu terdapat 2 kongres, yaitu kongres pertama dan juga kongres kedua. Nah, di mana ada hal yang menarik pada kongres kedua, yaitu ada seorang blasteran dari Indo dan juga Belanda yang bernama siapa tadi? Iya, betul Fikri, yaitu Douwes Dekker. Nah, dia ini sangat mendukung adanya politik terbuka untuk masyarakat Indonesia. Tetapi karena awal dari terbentuknya Indische Partij yaitu Douwes Dekker, maka ada juga nih organisasi yang menyusul, yaitu ada seperti Perhimpunan Indonesia dan juga Sarekat Islam. Nah, oke anak-anak, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan mau habis ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan feedback tentang apa sih pelajaran yang bisa kita ambil tentang pergerakan nasional di Indonesia. Jadi anak-anak, setelah kita mempelajari tentang pergerakan nasional di Indonesia dan juga organisasi-organisasinya di Indonesia, khususnya yaitu Budi Utomo, ini bisa meningkatkan semangat kita dalam belajar, meningkatkan semangat kita dalam beraktivitas sehari-hari gitu. Jadi motivasi kita lebih tergugah lagi. Jadi yang awalnya kita malas-malesan, nanti lama-kelamaan kita mengingat perjuangan para pahlawan untuk merdeka melalui pergerakan nasional Indonesia ini, yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi pergerakan. Nah, disinilah rasa malas kita itu akan menghilang. Jadi kita, oh iya, dulu pahlawan aku sangat susah untuk memperoleh kemerdekaan, sangat susah untuk mendapatkan pendidikan. Nah, aku yang sekarang pendidikan yang mudah tanpa harus bertumpah darah terlebih dahulu dalam menuntut ilmu, maka aku harus semangat. Karena susahnya kehidupanku yang sekarang tidak sesusah kehidupan para pahlawan kita yang dulu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, oke anak-anak, sebelum kita berdoa, Ibu Guru ingin memberikan kalian tugas sedikit saja ya. Nanti kalian kerjakan individu, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, dan pertemuan minggu depan akan kita bahas. Karena mengingat juga ada beberapa kelompok yang belum maju juga ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi, ayo siapkan dulu kertas kalian ya, buku kalian. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan latar belakang terbentuknya organisasi Sarekat Islam. Sudah? Oh iya, pelan-pelan ya, Ibu dikte lagi. Nomor 1, sebutkan atau jelaskan latar belakang terbentuknya Sarekat Islam.
Sudah? Ya, sekarang nomor 2 ya. Mengapa organisasi Budi Utomo bisa bubar? Sebutkan alasannya dan juga jelaskan. Sudah? Nah, yang terakhir 3 saja ya, tidak usah banyak-banyak, yaitu jelaskan konsep awal pembentukan organisasi PNI. Ya, sudah. Nanti soal itu kalian kerjakan di rumah untuk kita bahas pertemuan minggu depan ya, anak-anak. Iya, bagus. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Ayo coba siapa ya? Ayo Syafiq, dipimpin doa ya teman-temannya untuk pulang. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Safi. Terima kasih juga anak-anak sudah mau fokus dalam pembelajaran hari ini. Ayo tepuk tangan dulu. Iya, bagus. Sudah. Nanti jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.